Pada pertemuan yang lalu kita telah membongkar satu rahasia yang selama ini tidak dipahami oleh banyak orang. Bahwa roh-roh jahat itu memang mudah atau bisa diusir. Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menaklukkan dan menundukkan roh-roh jahat, daimonia. Menundukkan, menaklukkan roh-roh jahat bukan berarti menaklukkan iblis, saudaraku. Nah, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kita itu kurang konsisten dalam menerjemahkan hal ini. Kata setan-setan di Matius pasal 7 ayat 21-23 sebenarnya bukan setan, tetapi daimonia. Setan itu tidak mudah diusir. Iblis juga percaya dan gemetar. Itu bukan iblis, tapi daimonia, roh jahat. Pneumaton akatarton, unclean spirit. Nah, saudara, iblis itu diterjemahkan diabolos. Ini sama dengan setan. Ini sama. Kalau Tuhan Yesus berhadapan langsung dengan oknum ini, Tuhan menyebut kata setan, tidak menyebut kata diabolos. Sedangkan roh-roh jahat atau roh-roh najis, itu malaikat-malaikat yang jatuh oleh hasutan diabolos ini. Yang sebelumnya adalah Hilel bin Saakar, Lucifer. Ini selalu tunggal, saudaraku. Ini yang jamak. Kata setan ini sebenarnya ini dari bahasa Ibrani, ya. Sin tet nun, ya. Ini yang piktogramnya itu sebenarnya juga bagus sekali. Ular yang makan seluruh kehidupan. Sin tet nun. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung, dan oknum jahat itu berkata, kalau kau menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Itu, Anda tahu, itu iblis. Itu Lucifer, Hilel bin Saakar. Nah, murid-murid bisa mengusir roh jahat. Tapi tidak bisa menghalau setan di dalam pikirannya. Maka Tuhan Yesus tegas berkata, enyahlah. Mestinya setan, terjemahan yang benar itu setan. Satan, ya. Satan dalam bahasa Inggris. Tapi diterjemahkan iblis. Ya, ini sudah tidak konsisten dan agak pusing juga saya pertama kali memeriksa dari teks aslinya ini. Apakah ketika Tuhan Yesus mengusir setan dalam pikiran Petrus, langsung Petrus dilepaskan? Tidak. Sampai Tuhan Yesus bangkit pun konsep mereka mengenai Mesias salah. Buktinya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka masih menuntut bilakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka tidak mau mengerti bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini, saudara. Tapi lewat perjalanan waktu, pengurapan Roh Kudus, mereka baru dicelikkan untuk mengerti rahasia itu. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, oh ternyata bukan ini maksudnya. Soal waktu dan ketikanya kamu tidak perlu tahu. Itu Bapak yang menentukan. Kan gitu, saudara, ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Sudah jelas, ya? Nah, banyak orang merasa sudah bisa mengusir roh jahat, berarti mengalahkan iblis. Tidak. Jadi jangan heran kalau orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah mengusir roh-roh jahat itu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, aku tidak menikmati kamu. Sebab kamu yang tidak sepikiran dengan Allah, apa yang dipikirkan manusia, itu pikiran iblis. Nyala iblis. Iblisnya di mana itu? Di pikiran Petrus atau Petrus sendiri? Di pikiran Petrus. Tapi kalau Petrus nggak bisa dirubah, dia jadi iblis. Jadi setan. Jadi diabolis. Tuhan berkata kepada murid-murid, bukankah aku yang memilih 12 kalian jadi muridku, ya?
Tapi satu di antaranya adalah iblis. Bukan anak iblis atau kerasukan iblis. Iblis. Pikiran, uang duniawi, ya, yang mencengkeram Yudas sampai titik dia tidak bisa diubah. Jadi iblis dia. Makanya di 1 Timotius pasal 6 ayat 11, hai manusia Allah, jauhilah itu. Ayat sebelumnya apa? Orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai pencobaan. Betul nggak? Menghancurkan imannya karena akar segala kejahatan cinta uang. Lalu ayat berikutnya, hai manusia Allah. Orang jadi iblis atau jadi man of God itu tergantung dari isi pikirannya. Atau jadi iblis. Kenapa enggak jadi anak iblis? Ya, kita berkata begitu, kita ikut saja. Kalau pikiran-pikiran Allah jadi man of God, tidak jadi God, tidak jadi Allah. Allah enggak bisa dua, Allah hanya satu. Ya, tidak pernah makhluk jadi Allah. Tapi kalau memikirkan apa yang dipikirkan manusia jadi iblis. Perlu dipersoalkan mengapa yang dituntut oleh iblis untuk ditampi adalah Petrus. Kita baca dulu saudara Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 saudara. Ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu panggilan Simon pun juga sebenarnya punya makna. Kenapa tidak Petrus? Kan Tuhan sudah merubah namanya. Nanti namamu Kefas. Kefas itu artinya batu karang. Sama dengan nama Petros, Petra, Petrus sama. Kefas itu bahasa Aram, Petra bahasa Yunani. Ya. Nah itu ada makna, tapi ya maknanya adalah begini saja. Waktu itu Petrus belum bisa jadi batu karang. Gitu. Jadi masih dipanggil Simon. Kata menampi, iblis menuntut menampi. Dalam bahasa aslinya, siniasai. Yang berarti shake in sheaf. Mengguncang di suatu saringan. Hal ini menunjuk bahwa Petrus adalah orang yang ditunjuk untuk digoncang. Tidak semua murid mengalami hal khusus loh. Nah sekarang kita persoalan kenapa Petrus, kan begitu saudara. Dalam perjalanan sejarah manusia, selalu saja ada orang yang ditunjuk menjadi pertaruhan. Pertaruhan antara Tuhan dan iblis. Selalu ada orang yang ditunjuk menjadi pertaruhan. Dalam Alkitab dapat ditemukan nama-nama. Yang satu, ini pertaruhan paling hebat ya, yang paling menonjol dulu. Adam. Adam menjadi pertaruhan sebab ketaatan atau ketidaktaatannya menentukan nasib atau keadaan seluruh bumi secara fisik dan keturunannya manusia. Kalau Adam taat, bumi tidak terkutuk dan manusia tidak ikut menuai penderitaan hasil kesalahannya. Nama yang kedua adalah Tuhan Yesus. Hasil dari misi kemesiasannya menentukan nasib manusia di kekekalan. Ya, itu contoh, dua contoh dulu. Sebenarnya Abraham juga termasuk pertaruhan, tapi tidak terlalu signifikan. Sekarang kita mau melihat Petrus. Bagaimana dengan Petrus? Apakah ia menjadi pertaruhan? Apa ia menjadi pertaruhan? Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat yang ke-18, saudaraku. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Iya. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, batu karang.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada gereja besar di dunia yang mengaku bahwa pemimpin spiritualnya adalah kelanjutan estafet dari Petrus. Ya, silakan saja ya. Batu karang di sini bisa menunjuk dua hal. Yang pertama, bisa menunjuk pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan ayat sebelumnya mengatakan engkaulah Mesias anak Allah. Lalu Tuhan berkata di atas batu karang ini. Apanya itu? Yang pertama memang bisa menunjuk pengakuan itu. Memang bisa menunjuk pengakuan itu. Coba diulangi Matius 16 tadi. Kita melihat Matius pasal yang ke-16. Kita perhatikan apa yang dimaksud Tuhan dengan perkataan ini. Mungkin dari ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Terus, Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Batu karang itu bisa pengakuan ini. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Artinya, gereja dimanapun dan kapanpun pasti memiliki atribut, yaitu mengaku Yesus sebagai Mesias atau Tuhan. Itu ciri yang tidak pernah akan bisa diubah. Itu fondasi gereja. Batu karang ini juga bisa menunjuk pribadi Petrus. Kita harus fair, saudaraku. Nah, orang-orang Protestan tidak suka. Orang Protestan hanya mengatakan bahwa ini pengakuan tersebut bukan pribadi Kristus. Kenapa? Sebab orang Protestan tidak setuju kalau ada sosok pemimpin spiritual yang dianggap meneruskan estafet dari pelimpahan tugas itu. Pelimpahan tugas karya keselamatan itu. Jadi orang-orang Protestan lebih hanya mengakui bahwa di atas batu karang ini itu hanya pengakuan, bukan pribadi Petrus. Tapi kalau saya mau jujur, yuk kita lihat bisa dua-duanya. Jangan mau menang sendiri. Saya bukan pro gereja A atau anti gereja B, tidak. Batu karang itu juga bisa menunjuk pribadi Petrus. Bisa kan? Bisa kan? Fair saja, bisa. Cuman pemahaman kita harus benar. Itu masalahnya. Itulah sebabnya namanya si Simon diubah Tuhan Yesus menjadi Kefas atau Petrus. Yohanes pasal 1 ayat 42. Tidak mungkin kebetulan. Kenapa Tuhan merubah nama siapa? Simon. Kenapa nama-nama yang lain nggak diubah? Atau anak-anak Zebedius punya julukan. Julukan loh. Tapi kalau Petrus langsung loh, namamu diganti. Coba baca. Yohanes 1, 42. Ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kefas itu bahasa Aram. Searti dengan Petra atau Petrus yang artinya batu karang. Rupanya sejak semula Petrus sudah ditunjuk untuk menjadi penerus karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Petrus adalah pertaruhan. Mewakili orang percaya. Itulah sebabnya ia harus digoncang. Dan Tuhan Yesus mendoakan Petrus. Begitu istimewanya orang ini. Kenapa enggak mendoakan Yudas? Ya kita semua kan harus fair dan jujur membedah itu semua, saudara. Petrus masih bisa diubah. Yudas tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan sudah tegur berkali-kali Yudas. Ditegur berkali-kali loh Yudas. Sampai titik akhir nggak bisa ditegur. Masa Pak? Iya.
Ditegur. Orang miskin selalu ada padamu. Ya. Biar aja dia memberikan pengurapan padaku. Itu kan teguran. Satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Itu peringatan. Siapa yang mencelupkan di pinggan, itulah orangnya. Udah langsung itu. Yudas lakukan. Sebelum lakukan apa yang kamu lakukan. Kawan, dengan siumankah engkau menyerahkan aku? Ada dialog terus dengan si Jambrong satu ini. Tapi rupanya dia tidak mau tahu, saudara. Ya. Tapi kalau Petrus, lain. Bukan saya mau pro Petrus ya. Nanti kita akan lihat. Petrus memang ditunjuk menjadi penerus karya keselamatan. Dia menjadi pertaruhan mewakili orang percaya. Maka Tuhan mendoakan Petrus agar imannya tidak gugur. Kalau sudah insaf, ia harus menguatkan saudara-saudaranya. Insaf di sini epistrevo. Epistrevo yang artinya turn lead. Gilirannya menyala. Bisa be converted. Converted berubah atau diubahkan. Turn around, turn back. Return. Berbalik atau berputar arah atau kembali. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dari sekian banyak murid, Petrus, betul nggak? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lihat. Di atas batu karang ini, itu bisa pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Juga bisa Petrus pribadi yang mewakili orang percaya. Selalu saja kan, Tuhan menunjuk orang-orang untuk menyampaikan pesan-pesan khususnya. Petrus yang dipanggil secara pribadi dan menerima mandat untuk menggembalakan domba-domba. Gembalakan domba-dombaku. Apakah yang lain tidak? Yang lain iya. Petrus mewakili. Nah, supaya nanti kita bisa melihat bagaimana seorang penerus itu punya kualitas. Anggap maksudnya? Oke, saya teruskan ya. Sejak semula Tuhan menunjuk orang-orang tertentu akan mendampingi Tuhan sebagai hamba-hambanya. Maaf ya, yang ini tergantung prerogatif Tuhan. Prerogatif di sini, saudaraku, maksudnya bisa hidup di zaman anugerah, bisa mengenal Injil dengan benar dan punya kesempatan. Kalau Petrus bisa menjadi perwakilan generasi pertama. Petrus kan perwakilan generasi pertama yang akan meneruskan karya keselamatan. Sebab Petrus adalah seorang yang memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Komitmen ini penting. Komitmen ini sebagai tanda nyata bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Memang perjalanan Petrus jadi berat. Tetapi dia bisa beruntung sebab dia punya kesempatan untuk menderita bersama-sama Tuhan. Mengapa Tuhan memilih Petrus sebagai perwakilan generasi pertama yang meneruskan karya keselamatan Allah itu? Tentu saja dari pihak Allah adalah anugerah. Tetapi dari pihak Petrus, ia seorang yang menanggapi serius panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan sebenarnya ini letak misteri. Misteri individu. Percaya, saudara. Ini misteri individu. Yang ini tidak bisa dijelaskan lengkap. Kenapa pilih Maria? Dari sekian banyak wanita. Anda percaya nggak? Nggak ada orang baik mendadak atau jahat mendadak. Setuju nggak? Kalau saudara punya pembantu rumah tangga yang lulusannya SD, seberapa pinter dia, Anda rubah jadi, seberapa pinter dia, Anda rubah jadi cakap, jadi cerdas, take time. Anda bisa paham itu? Tidak mungkin Maria itu tidak punya kualifikasi. Kalau sampai berani dilempari batu sebagai konsekuensi kalau hamil di luar nikah. Dan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu wanita hebat, bro. Kenapa Tuhan pilih Petrus? Tentu bukan kesenang-wenangan Tuhan. Dia nggak pilih Nathanael. Dia nggak pilih Lewi. Lewi boleh tulis Injil. Petrus enggak. Walaupun ternyata Markus itu murid dekat Petrus. Markus bisa tulis Injil karena narasumbernya dari
Petrus. Kalau saudara belajar akan menemukan itu. Dari pihak Allah anugerah, tapi dari pihak Petrus, ia seorang yang menanggapi serius panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dari 12 murid Tuhan Yesus, ia seorang yang sangat reaktif terhadap Tuhan. Dia yang mengatakan, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Ia juga yang menyatakan kesediaan di penjara dan mati bagi Tuhan. Ia juga menyimpan pedang di balik jubahnya untuk membela Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Walaupun dalam kebodohan dan kesalahan, tetapi ia memiliki keseriusan dengan Tuhan. Ini penting. Kalimat ini penting. Walaupun dalam kebodohan, dia punya keseriusan dengan Tuhan. Pribadi-pribadi yang serius dengan Tuhan ini bukan orang-orang sempurna, mungkin juga punya cacat dan kekurangan. Tetapi orang-orang ini bisa diajak Tuhan terlibat dalam rencananya. Seperti Petrus, demikian pula Abraham. Abraham yang namanya diganti Abraham. Ia seorang yang serius dengan Tuhan. Sehingga ia bisa menjadi sahabat Allah untuk menurunkan umat pilihan Allah. Tidak mungkin orang baik mendadak atau jahat mendadak. Paham saudara? Pasti Abraham itu luar biasa loh. Apa istimewanya Abraham? Ya kita tidak tahu. Tapi kemudian dari kisah hidupnya dan sejarah hidupnya, dia luar biasa. Betul? Dia tidak pernah balik ke Ur Kasdim walaupun dalam kelaparan di perjalanan. Walaupun sampai mati tidak melihat negeri itu, tetap dia nggak balik. Integritas. Dia punya anak satu-satunya disuruh untuk dijadikan korban sembelihan, dipotong, dibakar habis seluruhnya. Itu korban bakaran, dia lakukan. Ini bukan orang sembarangan. Gak ada itu sanggahan-sanggahan. Ketika Tuhan berkata, beri anakmu sebagai korban, dia lakukan. Ini tadi saya singgung 1, 2, 3 kisah mengenai Petrus. Ini menonjol orang ini. Walaupun berantakan, belum tentu dia lebih baik dari Yohanes. Atau lebih baik dari Nathanael. Nathanael dipuji Tuhan loh, Israel sejati. Tetapi kalau soal reaktifnya terhadap Tuhan, Petrus. Dalam kehidupan orang percaya hari ini, tidak banyak yang memiliki tekad kuat untuk berurusan dengan Tuhan. Sehingga keterlibatan mereka dalam rencana Allah sangat kecil. Orang-orang seperti ini bisa menjadi terhormat, bahkan bisa sukses dalam berbagai bidang, tetapi useless bagi Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak bisa diproses. Tidak bisa diproses sampai tidak memiliki diri sendiri. Beda dengan Petrus yang berantakan ini. Yang diproses Tuhan sampai pada titik tidak memiliki dirinya sendiri. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Terus. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saya tidak putus asa lihat saudara punya masa lalu brengsek. Dan mungkin sekarang masih brengsek. Tapi satu hal yang harus Anda ledakkan. Seriuslah berurusan dengan Tuhan. Reaktiflah. Reaktiflah. Saya juga bukan orang baik, saudara. Tapi kalau saya boleh sharing dengan saudara, saya termasuk orang yang sangat reaktif dengan Tuhan. Saya reaktif. Waktu muda ingin punya satu karunia, saya bisa nggak makan, nggak minum, sampai hampir nggak bisa jalan. Kalau saya berdoa, sesekali saya berkata, saya tidak akan keluar ruangan ini sebelum ada pernyataan dari Tuhan. Waktu muda saya berkata, saya sampai mati tidak akan menikah. Walaupun akhirnya menikah. Kalau aku khotbah di mimbar, sementara khotbah aku masih berdosa, kutuklah aku Tuhan. Wah, itu kata-kata mungkin waktu di zaman dulu ya, dengar ya, saya ngomong.
Saya bukan orang baik loh saudara. Tapi saya mencoba untuk reaktif terhadap Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan membelas kasihani hidup saya. Saya tidak salah berurusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran kalau Petrus ini mendapat guncangan-guncangan dalam hidup. Dalam hal ini ternyata orang yang hendak menjadi teman sependeritaan dengan Tuhan harus mengalami guncangan-guncangan. Memang hidup akan terasa berat. Tetapi tidak ada cara lain untuk dapat mengukir sejarah bersama dengan Tuhan. Kecuali menderita bersama dengan Tuhan. Dan untuk bisa menderita bersama dengan Tuhan harus reaktif terhadap Tuhan. Responsif terhadap Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Percaya deh. Kita bukan orang jahat yang mau berbuat dosa. Bukan orang jahat yang mau berbuat dosa. Atau merugikan orang lain. Kita kenal Allah yang benar. Dan kita tahu bahwa mentaati Tuhan itu segala-galanya. Memang untuk taat tidak gampang. Tapi kalau kita belajar terus sampai titik di mana kita rela kehilangan diri sendiri. Seperti Petrus. Track recordnya buruk Petrus itu. Dia mencegah Tuhan jangan ke Yerusalem. Kesetanan bukan? Tapi bisa suatu hari tangannya diikat ke tempat di mana dia tidak suka. Memang hidup akan terasa berat. Tapi tidak ada cara lain untuk dapat mengukir sejarah bersama dengan Tuhan. Kecuali menderita bersama dengan Dia. Paulus seorang yang mengalami banyak goncangan dalam hidupnya. Melalui berbagai goncangan tersebut, ia dilayakkan menjadi pengawal Tuhan. Anda tahu, hidupnya mengukir sejarah. Mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi. Dan ukiran itu akan dikenang di keabadian. Sebab orang-orang hasil pelayanannya akan menjadi makhluk-makhluk abadi di kerajaan Bapa di surga. Gimana nggak terukir? Gimana nggak diingat? David Livingstone meninggalkan kemewahan hidup di Inggris menjadi misionaris di Afrika. Ia bergabung dengan Robert Moffat yang telah lebih dahulu menjadi misionaris di Afrika Selatan. Hampir sepanjang hidupnya, David Livingstone dihabiskan di hutan-hutan Afrika. Sampai mati. Tapi namanya terukir. Dalam sejarah kerajaan Allah di bumi Afrika, nama itu sudah terukir dan tidak akan pernah bisa dihapus. Dan orang-orang yang pernah dibawa ke surga akan menjadi memori kenangan abadi. Tulisan, dokumen yang tidak pernah terhapus. James Hudson Taylor, misionaris Protestan asal Inggris, menghabiskan 51 tahun di Cina dan mampu berkhotbah dalam beberapa jenis bahasa Tionghoa. Saudara tahu di Cina ada banyak bahasa. Dia mampu beberapa bahasa di Cina. Yang terakhir, ia menguasai dengan cukup baik bahasa Mandarin dan membantunya menyusun edisi bahasa sehari-hari Perjanjian Baru dalam bahasa Mandarin. Orang-orang ini mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi. Orang-orang seperti Petrus itu yang dipakai Tuhan. Dia termasuk pertaruhan. Sebab setelah Tuhan Yesus naik ke surga, harus ada yang meneruskan karya keselamatan Allah. Harus ada orang-orang yang berkualifikasi seperti Tuhan Yesus sendiri, yang rela kehilangan segala hak-hak hidupnya. Kalau belum sampai tingkat rela kehilangan hak-hakmu, serius dulu. Miliki komitmen dulu. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Makanya kalau saudara yang tulangnya itu bukan tulang kuat. Susah ngajak pelayanan. Ngomong tok. Capek. Saya tidak mengharapkan you punya duit loh. Tuhan itu kaya. Percaya kalau itu pekerjaan Tuhan, Tuhan cukupi. Hatimu digarap. Hatimu udah gak digarap. Duitmu gak digarap. Tenagamu gak digarap. Waktumu kau batasi. You akan menyesal. You hanya memberi remah-remah. Lihat orang-orang yang mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi. Kita hidup hanya satu kali di bumi.
Kita diberi kesempatan untuk bisa mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi. Oleh sebab itu ada dua langkah yang harus dilakukan yang nanti akan saya jelaskan lagi. Yang pertama, jadi corpus delicti. Nangkep kan? Jadi corpus delicti. Adam dikalahkan iblis 1-0. Iblis dikalahkan Tuhan Yesus 1-1. 2-1 nunggu kita. Adam mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi dengan ukiran yang buruk. Mestinya Adam bisa menjadi corpus delicti. Sehingga keturunannya tidak ikut menderita menuai hasil kesalahannya. Tetapi waktu tidak bisa diputar balik. Saya tidak tahu betapa menyesalnya Adam pada waktu dia harus keluar dari persekutuan dengan Allah. Anda bisa bayangkan ketika Habel tergeletak berdarah-darah. Mungkin itu baru, bukan mungkin. Adam belum mengerti benar itu kematian. Bel, ayo pulang nak, sudah sore, sudah malam. Ayo bangun. Kenapa diam saja? Kenapa ada darah? Dia baru ingat, ini yang namanya mati. Tragis loh. Kain, kenapa kau buat begitu? Belum tentu Kain tidak menyesal, belum tentu. Ada penyesalan tapi nggak diungkapkan, bisa saja. Tuhan sudah kasih peringatan loh kepada Kain. Dosa sudah mengintip depan pintu, kamu harus menguasai dia, betul? Kamu bisa menghindarkan pembunuhan ini. Itu 1/4 penduduk dunia mati. Kan berempat waktu, 1 mati 1/4 sudah. Jumlah yang besar. Dan Adam baru pertama mengerti artinya kejahatan. Kain, dia mengerti akibat kejahatan dan akibat kesalahannya. Tragis. Dia mengukir sejarah yang buruk. Sebagai kebalikannya, Tuhan Yesus mengukir sejarah kehidupan yang indah. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena satu orang, Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Demikian pula oleh satu orang, Tuhan Yesus, maka anugerah keselamatan, kebangkitan diberikan kepada manusia. Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 15, 17, 19, dan banyak ayat lainnya di surat Korintus. Tentu saja Tuhan Yesus membayar mahal harga ukiran sejarah yang indah tersebut. Tuhan membayar sangat mahal ukiran itu. Sangat mahal. Tuhan membayar sangat mahal harga ukiran tersebut. Ukiran yang akan menghiasi surga dalam kekekalan. Sebab kemenangan Tuhan Yesus atas iblis bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga menyelamatkan surga. Baca sendiri Wahyu 12 ayat 7-11 di rumah. Iblis bisa tidak mendapat tempat lagi di surga karena darah anak domba. Dan Tuhan mengukir sejarah yang indah. Sejarah kerajaan Allah di bumi menjadi lengkap jika iblis bukan saja bisa dikalahkan, tapi juga diakhiri riwayatnya. Anda sudah tahu dong penjelasan saya ini? Mengerti maksud saya? Dia dikalahkan tapi tidak bisa diakhiri riwayatnya. Sebab bilangan jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa belum cukup. Orang percayalah yang diberi Tuhan kesempatan untuk mengalahkannya. Hal ini akan mempercepat kedatangan Tuhan atau sama dengan mengakhiri riwayat iblis. Bumi menjadi lautan api, tempat iblis dan pengikutnya dibakar. 2 Petrus 3 ayat 10-12. Allah Bapa memberikan Roh Kudus yang memampukan orang percaya menaklukkan iblis. Roh Kudus yang diberikan itu tidak main-main, saudaraku. Dia ditaruh sebagai materai yang permanen di dalam hidup. Ibrani pasal 1 ayat 13. Ibrani pasal 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Ini perkataan Allah Bapa untuk Tuhan Yesus. Langsung saja saya pintas, jelas. Duduklah di sebelah kananku, siapa kalau bukan Tuhan Yesus, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pernyataan ini ditujukan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Siapakah musuh dari Tuhan Yesus? Iblis.
Siapa yang menaklukkannya? Tentu saja Allah Bapa melalui rohnya. Melalui di dalam orang percaya umat pilihannya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak di surga berkata, kubuat musuhmu jadi tumpuan kakimu. Nih, kamu sudah menang. Sekarang adik-adikmu juga perang mesti menang. Makanya di Wahyu pasal 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 11, ayat 17, ayat 26, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 12, 21, Tuhan kepada 7 jemaat yang disurati selalu ada perkataan, seperti aku menang, menanglah kamu, menanglah kamu, menanglah kamu. Orang percaya diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas penghancuran iblis. Dan Petrus itu, saudaraku, tipologi dari semua orang Kristen. Bukan orang baik, tapi serius. Bukan orang sempurna, tapi reaktif. Dan mau diproses, mau dibentuk. Dari urakan sampai rela kehilangan dirinya. Untuk itu orang percaya harus benar-benar fokus sebagai prajurit Kristus. Seorang prajurit harus ikut menderita. Maka Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius di 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Anda belum tahu ya kalau prajurit Roma itu sampai umur 40 tahun tidak boleh menikah. Dia harus jadi prajurit sampai umur 40 tahun. Baru boleh menikah. Harus tunduk kepada komandannya. Tunduk mati. Maka berusaha untuk mencari perkenanan komandan. Saudara prajurit Kristus. Prajurit yang baik mengalami penderitaan oleh karena tugasnya. Sunkakopateson. Dan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita cuma satu, saudara. Tuhan Yesus. Saya bukan komandan. Saya asisten komandan. Atau kepala regu saja. Sebagai prajurit Kristus yang pertama. Yang menjadi tujuan adalah bisa mencapai kehidupan sebagai corpus delicti. Ini berarti hidup tidak bercela. Dan memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Bukan jadi pendeta dulu. Bukan jadi pengkhotbah dulu. Bukan aktif jadi aktivis gereja. Jadi corpus delicti. Ya berhubung kita semua juga belum sempurna. Terus sambil menyelam minum air. Sambil bertumbuh. Karena butuh SDM. Ayo kita bertumbuh. Ayo kita bertumbuh. Ayo kita bertumbuh. Ayo kita bertumbuh. Sambil kita melayani Tuhan. Tapi yang terutama watakmu, karaktermu. Kamu harus memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Harus punya kesucian seperti Tuhan Yesus. Harus rela kehilangan hidup dan dunia. Harus rela kehilangan segala hak. Yang kedua, sebagai prajurit Kristus berusaha mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan mengorbankan apapun yang dapat dikorbankan. Inilah orang-orang yang akan mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi. Tentu saja apa yang dilakukan juga akan diukir di keabadian. Jadi sungguh bodoh kalau seseorang yang mengerti berita ini tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat mahal untuk mengukir sejarah kerajaan Allah di bumi. Dalam keterbatasan saya ngomong dengan tegas. Saya mau mengukir sejarah kerajaan Allah di muka bumi. Saya tahu saya juga terbatas. Tapi saya menyediakan diri untuk menjadi bejana kosong. Supaya Tuhan isi. You bukan bantu saya. You bukan hanya ikut-ikutan jadi penggembira untuk masuk dalam proyek-proyek pelayanan. Tapi Anda saya ajak untuk mengukir sejarah. Dan namamu pasti ada di situ nanti. Kalau saya belajar terus tidak menyayangkan nyawa. Ya saya bukan mau sombong bahwa saya sudah hebat. Tapi saya belajar tidak menyayangkan nyawa. Maka Anda yang bersama saya harus juga berani tidak menyayangkan nyawa. Kalau Anda masih menyayangkan nyawa, you bakal susah dekat saya. Atau saya susah dekat kamu. Ini kesempatan hebat. Anda bisa mengukir sejarah bumi, sejarah kerajaan iblis dengan segala ambisimu,
kebesaranmu, pangkat, gelar, kekayaan, kedudukan, atau apapun kegemerlapan yang Anda bisa miliki. Tapi bukan sejarah kerajaan Allah. Sebab kalau Anda mengukir sejarah kerajaan Allah, itu gemanya gaungnya sampai di keabadian. Yaitu orang-orang yang saudara selamatkan. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi orang-orang yang juga menjadi corpus delicti. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya tidak bisa ngerti kalau Anda mendengar ini lalu Anda masih menahan hidup saudara. Kalau Anda kurang percaya dengan saya atau terhadap saya, pergilah carilah pendeta yang bagus, yang Anda bisa percayai. Matilah bersama dia dengan dia untuk Tuhan. Berjuanglah dengan segenap waktu, tenaga, pikiran, uang apapun yang Anda miliki bersama dia untuk kerajaan Allah. Lakukan itu. Tapi kalau you percaya saya, ayo dengan saya. Kalau tidak, cari orang lain yang you percaya. Dan saya tidak merasa kehilangan Anda. Karena saya tahu, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa mati bersama dengan saya. Apalagi saudara yang waktunya sudah singkat. Tinggal beberapa tahun Anda hidup. Anda mungkin berkata, masa begitu Pak? Ini masalahnya. Anda punya keberanian gak percaya Tuhan. Anda percaya gak langit bumi diciptakan oleh Allah semesta alam. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Percayakah saudara bahwa dia mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dan menyediakan langit baru, bumi baru? Masalahnya itu. Kalau Anda percaya, seberapa Anda percaya? Sama seperti kalau Anda berani bertaruh, angka 7 bakal keluar. Ayo, taruhan berapanya? Kalau you yakin seluruh milikmu dan dirimu sendiri kamu taruh di situ. Kalau Anda punya uang 10.000, Anda taruh 10.000. Bukan taruh 500 perak. Itu berarti Anda masih ragu-ragu. Saya mengatakan ini bukan berarti you punya uang you kasih gereja. Tidak, itu nggak berhikmat. You perlu duit untuk bangun pabrik, usaha, ngurus anak sekolah. Harus digunakan dengan bijak. Masalahnya bukan di uang, tapi di sikap hati kita. Apalagi anak-anak muda. Kamu masih punya waktu banyak, nak. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Jangan habiskan waktumu sia-sia. Mestinya saudara-saudara punya reaksi dan respon yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan melihat ini bisa kugarap. Maka Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Petrus itu mengasihi Tuhan. Ia brengsek betul, tapi dia mengasihi Tuhan loh. Dia bisa berkata, Tuhan, jangankan penjara, mati pun aku rela. Waktu dia ngomong gitu gak munafik loh. Tapi dia besar pasak dari tiangnya. Nafsu besar, tenaga kurang. Tapi ada nafsu. Nafsu dulu. Nafsu dulu, semangat dulu, gairah dulu. Tuhan akan menolong dia untuk bisa membayar harganya. Dia simpan itu golok di sampingnya. Dia berpikir, saya bacok nanti kalau orang ganggu Tuhan Yesus. Itu serius dia mencintai Tuhan loh. Dalam kebodohan. Dia punya reaksi dan respon yang benar. Anda sibuk pacaran, kawin, punya anak, punya rumah, kampungan. Anda tidak memikirkan perkara besar di kehidupan yang akan datang. Dan kesempatan untuk menjadi corpus delicti. Anda masih bisa mengerjakan. Jangan lihat masa lalumu. Jangan lihat hidupmu hari ini yang seperti tidak punya daya. Bakar hatimu. Lalu Tuhan akan berkata, bisa aku pakai orang ini. Sekecil apapun, Tuhan bisa pakai kita. Kalau ibarat sebuah bangunan, mungkin hanya 2-3 batu bata. Tapi tanpa kamu, gak terbangun tembok itu. Amin. Pikirkan. Jangan sibuk dengan hidupmu sendiri. Sampai mati, useless. Saya gak main-main dong ngomong hari ini. Pertama yang saya khotbahin diri saya sendiri. Tadi di jalan saya tadi telepon orang, saya berkata, saya mau mengukir sejarah. Saya sudah mengukir sejarah. Saya mengukir sejarah lagi. Sejarah kerajaan Allah di muka bumi. Yang gemanya, yang gaungnya, sampai di kekekalan. Saudara tidak bisa ketemu saya tiap hari. Kalau Anda bisa ketemu saya tiap hari, saya bisa tularin nabi saya. Kalau kamu punya hati nurani yang bersih, kamu melihat api yang menyala di hati saya. Apapun saya lakukan untuk bisa mengukir sejarah. Tuhan tahu, apapun saya lakukan. Memang saya agak emosional atau temperamental.
Tapi saya sangat mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan lihat kekuatanmu hari ini. Tapi bakarlah api dalam dirimu untuk bereaksi, untuk respon terhadap Tuhan. Jangan jadi sampah. Jangan jadi garbage. Jangan jadi sampah. Anda bisa berguna. Anda berkata, Tuhan, aku seonggok daging yang tidak ada artinya. Tapi ku taruh dalam tanganmu. Taruh tanah liat di tangan Tuhan jadi manusia. Anda di tangan Tuhan akan jadi luar biasa. Sangat luar biasa. Memang. Kenapa Petrus dibidik? Sebab dia jadi alat pertaruhan. Anda tahu nggak? Jujur saya ngomong, saya sometimes takut. Jujur saya takut. Saya sadar kalau aku nekat seperti ini, pasti musuh Tuhanku membidik aku. Aku mau bunuh orang ini. Aku mau jatuhkan orang ini. Saya ngerti. Dan sometimes jujur ngomong, ada semacam ketakutan mengalir di hati saya. Sungguh. Waktu saya ada di ruang kerja saya diam begini. Aku nggak ngomong. Tidak bicara kepada siapa-siapa. Di dasar hatiku ada ketakutan juga. Tapi tidak menenggelamkan saya. Dan ketakutan itu buat saya jadi waspada. Jangan aku bersalah. Jangan sampai aku salah langkah. Aku bisa dihancurkan oleh musuh jahat ini. Saya membahayakan untuk dia. Musuh jahat itu. Saya ngomong ini sungguh loh saudara. Tidak ngarang loh. Kadang-kadang ada takut gitu. Aduh. Aku dibidik. Aku membahayakan sekali itu kerajaan kegelapan ini. Makanya sesekali Anda dengar saya berdoa begini. Tuhan aku berlindung. Tahu? Itu. Kalau nyanyi engkaulah perlindunganku. Saya bisa pecah-pecah hati. Dalam hati ada takutnya saya. Tapi bagus. Bukan takut yang membuat saya tenggelam. Waspada. Harus waspada. Tipu daya iblis itu. Waduh. Mengerikan. Kalau roh-roh jahat susah buat tipu daya. Dia paling-paling bisa mengguncang itu pohon beringin atau pohon asam depan rumah. Atau masuk dalam diri orang mendelik-mendelik. Itu roh jahat. Tapi kalau iblis masuk dalam pikiran mengkarakter. Menjadi jahat seperti iblis. Amin.